Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Sudah sangat biasa koruptor berusaha melarikan diri. Jelas sedikit koruptor yang suka rela untuk dibui. Namun sosok seperti Joko Chandra memang berbeda. Caranya melarikan diri bisa dikatakan istimewa. Bukan sekedar dibantu oleh banyak aparat Indonesia, juga sanggup mengakses elit penguasa mancanegara. Joko Chandra, bukti koruptor dan politik memang akrab. Penggarongan yang didukung kuasa, niscaya mantap. Mau berapa kali lagi marwah hukum jadi tertawaan, mengapa ada yang tak kapok-kapoknya bikin kesalahan? Inilah Mata Najwa, buron istimewa. Siapa punya Joko Chandra, saya nggak ada urusan dengan surat jalan itu kok. Itu yang bersangkutan adalah inisiatif sendiri dan kemudian dia melampaui kewenangan, tidak lapor kepada pimpinan, tidak izin. Melenggangnya Joko Chandra keluar masuk Indonesia setelah 11 tahun membuat geger. Mudahnya terpidana kasus korupsi Bank Bali yang merugikan negara hampir 1 triliun rupiah ini memunculkan tanda tanya mengapa begitu istimewanya para buron koruptor di negeri ini. Ada apa di balik pelarian Joko Chandra dan berderet keistimewaan yang didapatkannya? Sudah hadir malam ini di Mata Najwa, kuasa hukum Joko Chandra, Anita Kolopaking, dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Bonyamin Saiman. Selamat malam, Bu Anita. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Pak Bonyamin. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Saya ingin ke Bu Anita dulu. Bu Anita, saya langsung to the point. Anda tahu posisi klien Anda saat ini di mana? Tepatnya di Kuala Lumpur, Malaysia. Di Kuala Lumpur, Malaysia. Anda masih aktif berkomunikasi dengan, kapan terakhir berkomunikasi? Tadi baru aja. Baru saja berkomunikasi? Dengan izin beliau, saya di sini. Oh, Anda meminta izin klien Anda untuk bisa tampil di Mata Najwa malam Betul. ini? Dan izin itu didapatkan karenanya Anda ada di sini? Siap. Betul. Oke. Yang jelas diramai karena datang masuk ke Indonesia dan disebutkan sebetulnya sudah bolak-balik sejak 3 bulan yang lalu. Tapi yang terakhir ketika datang masuk ke Indonesia, klien Anda Joko Chandra, apakah Anda memfasilitasi kedatangan itu? Oke, baik. Ini bicaranya langsung to the point kepada pertanyaan itu dulu ya. Baik. Menjawab pertanyaan itu bahwa memfasilitasi tidak, saya sebagai lawyer Joko Chandra berkewajiban untuk mendatangkan Joko Chandra. Karena sudah 2 kali PK Joko Chandra itu ditolak oleh pengadilan negeri saat itu. Karena dengan alasan Joko Chandra harus datang sendiri memenuhi sebagai pemohon PK. Maka saya menyampaikan kepada beliau, Pak, ini sudah 2 kali tidak bisa diterima PK Bapak, Bapak harus datang. Pak Joko sebenarnya dari awal sudah mengatakan tidak akan masuk ke Indonesia, tidak mau ke Indonesia. Setelah hukum saya sudah benar semua, baru saya ingin masuk. Karena beliau memang tidak akan pernah berhenti
untuk mencari keadilan bagi dirinya untuk mengembalikan nama baik. Itu dari dulu yang dia ingin lakukan terus-menerus dan tidak pernah berubah. Lalu kedatangan dia ke Indonesia itu mungkin dipikirkan oleh beliau untuk bisa masuk ke Indonesia untuk guna memenuhi syarat PK tadi. Jadi kalau dilihat beliau berjuang apapun caranya saya nggak tahu, karena saya mempunyai hubungan antara lawyer dengan klien ya, menjaga kerahasiaan klien, tapi sepanjang koridor hukum ya, kita bicara sepanjang koridor hukum. Oke. Nah, dalam hal ini Joko Chandra itu sudah ada di Indonesia waktu menyampaikan kepada saya, Anita tolong jemput saya. Lalu saya, oh iya Pak, Bapak di mana? Di Pontianak. Apakah sebelum ada di Indonesia tidak ada pembicaraan atau tidak ada urusan yang Anda bantu sehingga bisa masuk melenggang ke Indonesia? Kalau saya hanya ditugaskan untuk menjelaskan kedudukan hukumnya ke Bareskrim saja. Kedudukan hukum loh ya. Terlepas daripada proses itu saya tidak tahu. Jadi yang persisnya Anda lakukan apa? Menjelaskan kedudukan hukum Joko Chandra. Waktu itu ke kepolisian ya. Siapa ini Ibu? Ke Bareskrim, ke Pak Prastia. Pak Prasetya. Ya, karena saya merasa Pak Prastia memang punya hubungan baik dengan Pak Joko mungkin saat itu. Jadi Anda tahu Pak Prasetya sudah punya hubungan sebelumnya dengan Pak Joko? Yang saya tahu saya dikenalkan untuk datang ke sana untuk menjelaskan. Yang mengenalkan? Ada kawan saya lagi yang mengenalkan Anda ke Pak Prasetyo, dan kemudian Anda datang dan menjelaskan tentang mengenai hukumnya. Karena itukah apakah surat perjalanan itu keluar? Sudah keluar. Sudah keluar sebelumnya? Sebelumnya sudah keluar. Bukan Anda yang mengatur sehingga surat perjalanan itu keluar? Sudah keluar. Jadi gini, pertanyaan itu sudah dijawab secara rinci oleh pihak yang berkewajiban, yaitu pihak yang berwajib ya. Dalam hari ini saya sudah di BAP dari sejak seminggu yang lalu sampai kemarin, jadi seminggu full itu saya di BAP dan sudah saya jelaskan sebagaimana pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Terhadap rincian mulai pertemuan itu sampai saya bertemu dengan Pak Pras itu setelah adanya red notice itu. Sudah dikeluarkan. Oke, baik. Karena kan ada serangkaian dokumen yang kemudian juga kita lihat beredar. Dokumennya salah satunya disampaikan oleh Maki, Pak Bonyamin. Saya ingin membahas itu satu-satu, Bu Anita. Boleh. Silakan. Urusan KTP, Anda membantu mempercepat Joko Chandra mendapatkan KTP di Kelurahan Grogol Selatan? Tidak demikian. Yang benar adalah Pak Joko bilang sama saya, Anita bisa tanya di kelurahan saya, apakah saya bisa memperpanjang KTP saya, memperpanjang KTP-nya Pak Joko. Karena KTP Pak Joko sudah berakhir di tahun 2012, kalau nggak salah ya. Oh baik Pak, saya tanya sebagai tugas saya sebagai lawyer. Jadi saya bertanya berarti mencari informasi ya. Saya mendatangi ke kelurahan. Anda datang ke rumah dinas Lurah Grogol Bentar dulu, Selatan. saya datang ke kelurahan dulu dong ya. Ternyata kelurahan waktu itu tutup karena WFA. Lalu beliau mengatakan kepada saya telepon. Beliau mengatakan ada saya dari rumah lagi WFA. Lalu saya datang ke tempat beliau, rumahnya nggak jauh dari kantor kelurahan. Beliau ini Lurah Grogol Selatan, ya, Asep. Ya, Pak Asep. Dekat dari kantornya. Kemudian ketika saya datang, saya bilang, Pak, ada warga Bapak namanya Joko Sugiarto Chandra. Dengan saya tunjukin foto dari WhatsApp Bapak kepada saya. Ini beliau ingin memperpanjang, ingin mengetahui apakah dia masih warga Bapak di sini. Okay. Apakah dia dapat memperpanjang KTP-nya? Tunggu Bu, kami kan mesti cek dulu kata lurah karena saya sampaikan sudah 11 tahun tidak ke Indonesia, dia tinggal di luar negeri. Lalu kemudian lurah mengatakan kepada saya cek dulu. Jadi beberapa hari kemudian lurah menyampaikan ke saya bahwa aktif KTP-nya. Jadi saya menyampaikan kepada Bapak, Pak, KTP Bapak aktif. Artinya apa? Saya cuma mencari informasi itu dan menyampaikan informasi itu kepada klien saya. Dan kemudian Anda datang ke kelurahan bersama dengan klien Anda tanggal 8 Juni dan kemudian dilayani oleh Lurah Grogol Selatan dan prosesnya begitu cepat dan akhirnya keluar. Tidak, itu soal cepat dan sebagainya kan tadi sudah dijawab kemarin di ILC ya Pak Bonyamin tahu kata Dukcapil itu proses yang normal. Karena ada sekian 200.000 orang itu memperoleh percepatan seperti itu, bahkan di bawah 1 jam. Kalau kami ternyata dihitung 1 jam 18 menit. Jadi menurut Anda tidak ada yang aneh dengan Tidak ada yang aneh.
Dan saya juga pernah mengalami. Kalau tidak ada yang aneh, kenapa Lurah Grogol Selatannya kemudian sekarang dibebas tugaskan dan sekarang lagi dalam penyelidikan dan beberapa hari ini diperiksa di kejaksaan? Setahu saya mungkin dibebas tugaskan karena berentet kan pertanyaan dia sebagai menjabat. Karena nggak kalau bisa. sesuai dengan prosedur tidak mungkin Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan pernyataan bahwa itu melanggar prosedur. Saya rasa kita dalam ILC kemarin Dukcapil sudah menyampaikan, bahkan saya baca juga di berita. Ya, ini informasi saya dapat karena saya konfirmasi langsung ke Pemprov DKI Jakarta. Jadi ya bersalah dan kemudian dinonaktifkan. Jadi dalam hal KTP ada pelanggaran yang dilakukan dan Anda membantu pelanggaran itu. Tidak begitu ya. Yang tadi saya katakan bahwa saya memberikan informasi kepada Pak Joko, Bapak masih aktif. Lalu saya tanya Pak Lurah, bagaimana pengurusan? Oh, kalau tinggal datang, foto, kalau sistemnya semua online, maka dengan mudah bisa menunggu. Oke, saya harus bertanya, apakah Anda memberikan imbalan ke Lurah Grogol Selatan? Tidak memberikan uang? Tidak. Oke. Baik, saya ingin minta komentar Pak Bonyamin. Sebelum kita masuk ke dokumen-dokumen yang lain, ada dokumen yang surat jalan, NCB, Interpol. NCB dan sebagainya. Kalau dari soal KTP ini sesuatu yang tidak separah yang itu atau ini awal mula dari kejanggalan yang Anda lihat? Ya sederhana karena berdasarkan data saya itu jam 7 sudah mulai dibuka itu yang berkaitan online-nya. Ya, jadi artinya sudah disiapkan sebelum mungkin kalau beliau datangnya itu setengah 8 atau jam 8, tapi jam 7 itu sudah dipersiapkan komputer itu untuk melayani Pak Joko Chandra. Itu artinya pada posisi itu sampai pagi-pagi sudah dibuka itu berarti ini memang pelayanan khusus. Terus kedua, kesalahannya Pak Lurah itu menunggui petugas yang biasa ngurusi catatan sipil penduduk KK atau KTP, dia menunggui di situ dan berkas itu mestinya kan harus hard copy, fotokopi KK, KTP cuma ditunjukkan oleh handphone. Itu loh. Jadi 3 kesalahan itu yang sebenarnya dari sisi Pak Lurah ini sampai dicopot itu karena apapun bentuk pelayanan yang berlebihan gitu kan sehingga dia dianggap tidak adil terhadap warga yang lain karena tidak ada warga yang disiapkan jam 7 pagi. Komputer ini kan kelihatan ini dibuka jam 7 pagi. Oke, baik. Tapi Anda katakan bahwa itu biasa. Silakan. Karena memang Pak Joko tidak ingin ke Indonesia satu. Kedua, hari itu juga dia balik. Jadi yang isunya 3 bulan. Bagaimana sih kita ini menanggapi isu atau kita melihat kenyataannya? Itu pernyataan bahwa kalau sudah 3 bulan. Kalau saya cuma 1,5 bulan, sekitar 1,5 bulan berada di Yang jelas pernyataan 3 bulan itu disampaikan Tidak. Jaksa Agung di rapat dengar pendapat dengan DPR. Yang menyampaikan Jaksa Agung loh, pejabat Republik Indonesia yang menyampaikan itu. Jadi Anda mau katakan Jaksa Agung itu berbohong atau Salah. Salah. Saya tegas mengatakan salah, nggak demikian. Karena saya tahu dia masuk, kapan saya tahu dia keluar. Yaitu masuk tanggal 8 Juni? Demi untuk tanggal 6 dia masuk ke Jakarta ya, saya nggak tahu sebelumnya. Karena dia ada di Pontianak. Tapi bolak-balik masuk urusan paspor Anda membantu juga tidak, Bu? Jadi gini, urusan KTP itu adalah untuk urusan untuk PK ya, yang saya bantu yang saya memang tujuannya adalah untuk PK. Kemudian dia datang lagi untuk urus paspor tanggal 20 itu, dia memang berniat untuk membuat paspor. Ya silakan aja karena saya pikir, nah justru yang saya ingin pertanyakan begini loh Mbak Naswa. Ketika saya membawa Pak Joko Chandra ke Lurah tempat umum ya, tempat warga bisa kumpul ya. Oke. Lalu saya bawa ke pengadilan tempat umum di mana di situ terpublikasi apapun yang kita lakukan. Apalagi Pak Joko Chandra ini melakukan permohonan PK. Artinya website pengadilan negeri itu bisa akan muncul. Artinya terpublikasi saat itu. Bahkan tanggal 8 ya, jadi pada saat itu saya ingat 2 jam, tidak mungkin kurang dari 2 jam. Setahu saya 2 jam, karena lama. Harus dibaca dulu, dia punya permohonan dan seterusnya sampai kemudian dia harus menandatangani permohonan PK. Lalu tanggal 11 ya, itu relas panggilan sidang sudah disampaikan kepada para pihak. Berarti jaksa menerima. Nah, di sini ya pertanyaan saya juga. Menurut saya, loh Joko Chandra kayaknya aman-aman aja. Kenapa? Tapi waktu itu proses pendaftaran PK itu di ruang PTSP atau di ruangan lain? Di PTSP. Nanti dibuka CCTV-nya kalau ada yang tidak terkonfirmasi dengan baik, gimana Bu? Ya, jadi kan PTSP kita ngurus dulu. Boleh ya, artinya penandatangan proses itu di PTSP atau sampai di ruangan lain? Itu aja pertanyaannya. PTPSP pertama kali Pak, Ya. lalu masuk ke ruangan panitera untuk tanda tangan. Sampai naik lantai kedua enggak?
untuk tanda tangan. Nah, yang Kan lantai itu 2. panitra memang harus kan Nah, itu panitra loh yang selama ini belum terungkap naik ke lantai 2 ini. Ada apa di lantai 2? Ya artinya pelayanan di depan atau di ini Oh, ini ada pelayanan tetap pelayanan, Lah tapi iya, cuma tanda cukup di tangan. situ nunggu di situ. Saya ini pra peradilan hampir sebulan sekali dan nunggunya di situ, nanti diurus ke yang masuk itu baru saya nerima lagi gitu loh. Anda mau mengatakan bahwa di pengadilan pun ada Ada keistimewaan yang diberikan? keistimewaan karena ini tadi Bagaimana, naik Bu lantai Adita? 2. Menurut saya sih nggak istimewa, biasa aja menurut saya ya. Silakan Anda Ya. ketawa, tapi menurut saya itu hal yang biasa. Oke. Yang kita harus break, tapi saya ingin tanya. Jadi urusan paspor Anda tidak membantu? Tidak, artinya gini, memberikan informasi saja. Jadi waktu itu Pak Joko bilang saya ingin mengurus paspor. Oke, data-data dia kasih ke saya, terus kemudian saya tunjukin, oh ya Pak, Bapak tinggal nanti dimasukin dulu datanya, karena itu harus proses seminggu. Jadi prosesnya seminggu. Jadi kemudian beliau dapat barcode. Barcode itu kan hak dia untuk datang sendiri untuk melakukan foto dan interview. Oke. Saya ingin bertanya ini. Jadi Anda tadi mengatakan Anda berhubungan dengan Brigjen Prasetyo sebelum surat jalan itu keluar. Setelah oh ya betul. Jadi setelah red notice keluar, saya taunya ada red notice. Setelah red notice keluar, baru kemudian Anda berhubungan dengan Brigjen Prasetyo. Yang jelas sekarang Brigjen Prasetyo sudah dibebas tugaskan dan sedang dalam penyelidikan. Dan salah satu yang dikatakan adalah oleh kepolisian, Brigjen Prasetyo sempat berpergian bersama. Betul. Dengan Joko Chandra. Itu juga Anda ketahui? Tahu, bersama saya kan? Bersama dengan Itu Anda. betul, itu kita akan saya dengarkan dan kita akan bahas. Dan kemudian saya nanti akan tanya, apakah Anda memberikan uang ke Brigjen Prasetyo? Silakan. Setelah pariwara, kita dengarkan dulu yang ini. Pemeriksaan awal kita dapatkan sesuai dengan surat izinnya memang demikian. Yang bersangkutan membuat surat izin sendiri menuju Pontianak. Info yang kita dapatkan yang bersangkutan langsung dalam satu pesawat dengan DPO Joko Chandra, dan ini yang masih kita ke depan akan laksanakan pendalaman, karena memang sampai hari ini kami sudah cross check ke Propam maupun ke Pusdokes, yang bersangkutan masih belum bisa kita periksa, masih dalam perawatan di rumah sakit.